Butuh modal usaha dan punya tabungan emas. Nah, kira-kira tabungan emas ini enakan digadai atau dijual aja? Nah, penasaran kan? Kira-kira lebih untung yang mana? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas punya usaha musiman dan punya tabungan emas. Nah, untuk modalnya kira-kira lebih untung yang mana? Gadai atau jual emas aja? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, jadi saya dapat DM pertanyaan di Instagram Halo Emas. Dari ini pengen dirahasiain ya namanya, jadi saya nggak bisa sebutin. Pertanyaannya ini menarik banget. Jadi gini Kak, saya kan punya bisnis musiman. Ramenya itu mau menjelang Ramadan Idul Fitri aja. Dan bisnisnya membutuhkan dana minimal 150 juta. Selama 3 bulan, setelah 3 bulan lewat selesain dananya. Dan Alhamdulillah ada keuntungannya. Kebetulan saya ada simpanan logam mulia 125 gram. Menurut kakak, emasnya saya gadaikan atau jual ya? Saya bingung kalau dijual, nanti setelah lebaran beli laginya takut naik. Kalau gadai, ada biaya gadainya itu per bulan. Gimana ya kak? Jadi ini makasih banget buat kakak yang sudah nanya dan identitasnya pengen dirahasiain, namanya pengen dirahasiain ya. Nah jadi di sini saya mau jelasin dulu, mungkin kita coba bahas matematikanya dan kita bahas secara lebih worth it yang mana antara gadai sama jual emasnya. Nah kalau misalnya kita gadai, ini saya ambil contoh kalau misalnya kita gadai ke Pegadaian deh ya. Gadai ke Pegadaian itu bunganya itu 2,4% per bulan, 1,2% per 2 minggu. Ini 2,4% per bulan ya. Dengan admin itu 1% per 4 bulan. Nah, kasusnya kakak ini, kalau misalnya kita mau tepat banget, pas banget ya, gadai 3 bulan aja, itu bunganya itu 8,2%. Nah, artinya kalau misalnya kita mau butuh uang 150 juta, dikali 8,2%, bunganya selama 3 bulan gadai itu 12.300.000. Itu yang harus kita bayarin biaya gadainya atau bunga gadainya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau jual emas, nah saya anggap si kakak ini kan saya nggak tahu punya emas apa, tapi ya mayoritas saja lah ya dari kita. Mungkin kalau misalnya kita punya LM, itu punyanya LM Antam. Dengan nominal 150 juta, itu kan udah bisa dapat kepingan logam mulia Antam yang 100 gram. Nah, yang 100 gram ini saya cek spreadnya di tanggal 5 Desember 2023, itu spreadnya 5,5%. Kalau beli dan jual di hari ini, spreadnya 5,5%. Itu sudah termasuk sama biaya PPh. Itu spreadnya 5,5%, sehingga kalau misalnya kita butuh nominal 150 juta, itu biayanya atau spreadnya itu di 8.250.000. 4 jutaan lebih murah dibandingkan dengan gadai, atau 32% lebih murah kalau misalnya dibandingin sama gadai. Nah, itu tadi hitung-hitungannya antara gadai dan juga jual emas. Kalau misalnya kita lihat hitung-hitungannya, memang lebih murah biayanya untuk jual emas dibandingkan dengan gadai emas untuk jangka waktu 3 bulan. Ini notes-nya kalau misalnya harga emas itu sama dalam waktu 3 bulan. Nggak naik dan juga nggak turun. Tapi kalau misalnya saya bilang memang dua langkah ini gadai atau jual itu masing-masing nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Karena ini memang asli cocok-cocokan sama karakter kita. Tapi kalau jujur saya boleh milih, saya lebih pilih untuk jual emas aja karena 4 alasan ini. Yang pertama, jujur aja saya nggak pernah bisnis musiman seperti ini yang buka tutup per musim. Nah, tapi yang saya tahu bisnis itu nggak 100% pasti untung. Bisa aja rugi dan juga gagal. Nah, kebayang deh kalau misalnya kita gagal, udah modalnya itu berkurang, terus emasnya itu nggak bisa keambil. Kita tahu ya, kalau misalnya taksiran atau nilai taksiran gadai itu biasanya lebih kecil daripada harga jual emasnya. Kita udah rugi, emas kita ditaksir lebih rendah, terus juga kita rugi, bisnis kita gagal, jadi ruginya double karena emas kita dinilai lebih rendah. Yang kedua,
bunga gadai itu terus jalan tiap 2 minggu, 1,2%. Kalau misalnya kita telat ambil, bunganya itu nambah lagi. Setelah 1 hari aja langsung nambah 1,2%. Kemudian 2 minggu lewat, setelah 1 hari lagi itu nambah 1,2%. Jadi biayanya ini bisa membengkak kalau misalnya hasil dari bisnis kita ini nggak sesuai sama prediksi. Yang ketiga, ini menurut saya faktor yang paling penting untuk seorang pengusaha, fleksibilitas. Kalau misalnya kita jual emasnya, terus kemudian mau beli lagi kapanpun dan berapapun itu bebas. Mau nunggu tahun depan, mau nunggu harga emas murah, atau mau nyicil beli emasnya itu nggak masalah. Karena kita fleksibel, nggak ada terikat kontrak. Lain halnya kalau misalnya kita gadai, mau nggak mau kita harus tebus semuanya secepat mungkin supaya nggak kena bunga yang berjalan. Jadi ini menurut saya dari sisi fleksibilitas itu lebih untung kalau misalnya kita jual emas dibanding gadai emas. Yang keempat, yang terakhir, harga emas sekarang lagi tinggi. Nah, kalau misalnya saya biasanya untuk beli dan jual emas itu juga ngelihat harga-harga ya. Sekarang kita tahu harga emas ini udah all time high atau tertinggi. Di goldprice.org aja kalian bisa cek itu harganya tembus 1 juta. Itu bukan harga beli ya, itu harga jual. Kalau misalnya kita mau jual emas antam ke butik antam, itu harga buybacknya udah tembus 1 juta. Nah, menurut saya dengan harga yang setinggi ini itu bagus banget untuk kita kalau misalnya pas ada kebutuhan, apalagi mau usaha gitu ya, bisa lebih untung. Pas banget nih emasnya naik, terus pas dapat keuntungan juga. Jadi kita bisa dapat untung karena harga emas, karena jual pas harga emas lagi naik. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya lebih worth it yang mana, gadai atau jual? Nah, kalau misalnya kita hitung secara matematikanya, sesuai sama pembahasan kita sebelumnya, memang lebih untung kalau misalnya kita jual emasnya aja. Karena selain fleksibilitasnya, itu bunga atau spreadnya juga lebih murah untuk jual emas dibanding gadai emas. Tapi kalau menurut saya pribadi, gadai atau jual ini sebenarnya nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar. Balik lagi ke karakter kita masing-masing. Kalau misalnya kita masih seneng sama model emasnya, mungkin ada perhiasan emas yang kita masih senang, terus juga barang ini pemberian dari orang tua yang mungkin sudah meninggal, jadi ada nilai-nilai sejarahnya gitulah ya, membuat emas ini terasa lebih penting, punya value lebih dibanding nilai emasnya aja. Nah, ini bisa jadi solusi kalau misalnya kita mau keep emas ini dengan cara gadai aja. Kita bisa tetap dapat duit dan jalanin usaha kita. Terus kalau misalnya kita udah punya uang, kita bisa tetap langsung tebus ini. Walaupun bunga dari gadai ini lebih tinggi daripada spread jual emas, tapi kita bisa tetap dapat uang untuk jalanin usaha kita dan juga keep emas yang nilainya ini berharga banget untuk kita. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah menurut kalian jual emas lebih worth it daripada gadai emas? Coba ya share pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang pembahasan lebih worth it yang mana, gadai emas atau jual emas. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.